Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du fa ya ibadallah ya bitaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, hari ini tadabbur hadis riwayat Ahmad, judulnya Al-Bir, menenangkan, Al-Is, meresahkan, menenangkan atau menyenangkan, Al-Bir. Dan Al-Ism, ismnya pakai sa ya, bukan Al-Ism. Kalau Al-Is pakai sin itu artinya nama, Asmaul Husna. Kalau Al-Ism itu dosa. Hadisnya seperti tadi dikatakan, riwayat Ahmad. Haddasana Zaid bin Yahya Ad-Dimsyaqi qala haddasana Abdullah bin Al-Ala qala sami'tu Muslim bin Mishkam qala sami'tul Husna yaqul qultu ya Rasulullah akhbirni bima yahillu bi wa yuharramu alayya. Qala fasa'ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sawwaba fin nadar. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-birru ma sakanat ilaihi nafsu wa tuma'anna ilaihil qalbu wal ismu ma lam taskun ilaihin nafsu walam yatma'inna ilaihil qalbu wa in aftaqal maftun wa qala la taqarrab lahmal himar al ahli wala danibad wala danibab wala danabim minas siba wala danabim minas abak minas siba ya, itu barisnya di bawah tasjid, jadi dibaca kasroh. Al ahliyi wala danabin minas siba, itu hadisnya. Kita lihat terjemahnya. Telah menceritakan kepada kami, kata Ahmad bin Hambal yang lahir 164, lahir 241, nomor 17076. Kata Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Yahya Ad-Dimashqi. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ala. Saya mendengar Muslim bin Mishkam berkata, saya mendengar Al-Husani berkata, saya berkata, wahai ya Rasulullah, kata Al-Husani, saya berkata, wahai Rasulullah SAW, kabarkan kepadaku apa yang dihalalkan bagiku dan apa yang diharamkan atasku. Kemudian Nabi SAW mengarahkan pandangannya kepadaku dengan tatapan yang serius, tetap. Kalau bahasa Indonesia natap, kalau bahasa Sunda netep.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan itu adalah sesuatu yang menjadikan jiwamu tenang dan hati merasa tentram. Judulnya albir, yang menyenangkan atau yang menenangkan. Sedangkan keburukan, ism dengan sa tadi, adalah sesuatu yang tidak dapat menjadikan jiwa tenang dan hati tentram, meskipun hasil sebuah fatwa. Kan orang itu biasanya kalau ada masalah suka nanya pada orang, Pak, minta fatwa, minta pendapat. Nah, walaupun diberi fatwa oleh teman, oleh siapapun yang diminta pendapat, kalau al-ism itu tidak membuat tenang. Beliau melanjutkan, dan janganlah kamu memakan daging himar, yaitu keledai yang jinak, dan jangan pula binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Ahmad, lahir 164, wafat 241. Musnad Ahmad, juz 36, halaman 142. Dari 7 hadis populer, 7 hadis populer, yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, hanya satu saja yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Ahmad. Jadi kalau yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, tidak meriwayatkan hadis ini. Jadi hanya Imam Ahmad dari 7 kitab hadis itu. Dan perbandingan matanya ini. Ya, jelas ya. Di perbandingan matanya, tidak perlu saya baca, langsung saja biar cepat. Jadi ada di dalam perbandingan matan, ada riwayat Ahmad itu 2 kali, kemudian Ad-Darimi, lalu At-Tabarani, itu yang meriwayatkan hadisnya. Yang macam-macam redaksi melihat tabel tadi, bahwa 3 rawi, Ad-Darimi, Ahmad, Anto'a, dan At-Tabarani, meriwayatkan redaksi yang berbeda. Jadi tidak 3 ulama itu meriwayatkannya dengan redaksi yang berbeda. Tapi ada kesamaan dengan salah satu dari riwayat Ahmad. Yaitu riwayat Ahmad 17076, ada kelengkapan, yaitu larangan mendekati himar jinak, keledai ya, dan makan binatang buas yang bertaring. Sedangkan dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad mengutipnya istafti nafsaka. Jadi ada kalimat istafti nafsaka, seperti diriwayatkan dalam Ad-Darimi. Sedangkan riwayat yang lain, ujung hadis hanya sampai abtuka. Bahkan riwayat At-Tabarani yang ketika wafat berusia 100 tahun, At-Tabarani hanya sampai walam yatmain ilaihil qalb. Dan ada perbedaan berikutnya, yaitu dalam riwayat Ahmad itu dikisahkan. Ini adalah sanad atau mata rantai. Langsung kekhasan mata rantai sanad, sahabat yang meriwayatkan hadis ini ada 2, yaitu Wabisah al-Asdadi dan Abu Sa'labah al-Husanni, yang dua-duanya konsultasi kepada Rasul. Jadi kalau perbedaan redaksi itu bisa terjadi karena sahabat yang konsultasi kepada Rasulnya juga beda. Jadi ada 2 orang, ada Al-Husanni, ada Al-Asdadi. Mungkin kepada Al-Husanni mah begini,
redaksi nate kepada Al Asdadi beda lagi. Jadi konsultasi Rasul itu biasanya melihat dulu yang nanya, ini orang siapa, jadi punya masalah apa, maka dia nasihat. Makanya tadi kan dikatakan nadarnya itu, netepnya itu banget Rasul itu ketika mau bersabda. Tabi'in hadisnya ada Muslim bin Mishkam, ada Ayub bin Abdullah, tabi'in. Atba tabi'in juga berbeda, begitu pula tabi'il atba. Karena kita sudah kenal ya, tobakoh mata rantai hadis itu 4. Sahabat, tabi'in, atba tabi'in, dan tabi'ul atba. Sahabat, tabi'in, atba tabi'in, dan tabi'ul atba. Jadi berbeda ke bawah teh, dari sahabatnya juga ada perbedaan. Jadi itu kenapa bisa berbeda redaksi. Riwayat sanad Ahmad tentu yang kita uraikan adalah Zaid bin Yahya ad-Dimsyaqi. Beliau dijuluki Abu Abdullah. Itu tabi'ul kibar, ya, tabi'ul atba senior. Kemudian Abdullah bin Al-Ala. Jadi kita bahasnya dari yang paling dekat ke Ahmad atau guru Imam Ahmad, terus ke atas sampai ke sahabat. Dan itu atba tabi'in, Abdullah bin Al-Ala yang wafat 154 Hijriah. Sami itu Muslim bin Mishkam, dia tabi'in. Dan kata beliau Sami'tul Husanni, ini sahabat yang Al-Husanni konsultasi kepada Rasul yang kita riwayatkan ini. Ini adalah riwayat beliau yang wafat tahun 75 Hijriah. Kemudian kita lihat tarikh hadis ini atau sejarah hadis ini. Historis hadis ini karena ada sahabat konsultasi kepada Rasul, ingin mendapatkan ketenangan. Itu seperti tadi ada 2 sahabat menghadap kepada Rasul karena konsultasi, ingin hidup tenang, ingin hidup tentram, tidak mau resah, tidak mau banyak dipusingkan, hanya ingin tenang, ingin hidup yang menyenangkan. Apa yang mesti dilakukan? Apa pula yang mesti dijauhi? Kalau kita ingin hidup tenang, lakukan apa yang mesti dilakukan dan jauhi apa yang mesti kita jauhi. Dalam riwayat Ahmad juga 36443 itu diriwayatkan. Rasul pada saat itu sebelum melanjutkan fatwanya menandaskan kepada Wabisah, istabti nafsak atau istabta nafsak. Coba minta fatwa kepada dirimu sendiri. Ya, kalau ingin tenang, tanya diri, tanya hati nurani. Ya, kalau tidak mau resah, coba fatwa kepada hati nurani. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabarani. Rasul SAW tahu betul sifat sahabat yang bertanya, serta apa yang diperlukan olehnya. Maka hadis ini sebagai solusi bagi yang punya masalah. Kemudian tashih atau kualitas hadis ini, Abdullah bin Abdurrahman Al-Fadil bin Burhan bin Asr At-Tamimi Samarqani, yang sering disebut Imam Ad-Darimi, meriwayatkan hadis ini dari sahabat Wabisah dengan sanad yang hasan. Sedangkan Ahmad dan At-Tabarani meriwayatkan hadis ini dari sahabat Husanni dengan sanad yang sahih.
Jadi yang satu redaksi hadisnya hasan, yang satu lagi hadisnya sahih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Darimi, Tobaroni, menurut Nasiruddin Albani yang wafat 1999 Masehi, dalam At-Taghrib hadis ini masuk kepada hadis sahih dan baik sekali riwayat Ahmad. Sekarang kita lihat syarah atau tahlil syarah hadis. Qultu ya Rasulullah akhbirni bima yahillu li wa yuharramu alayya. Aku berkata, kata Al-Husani, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang dihalalkan bagiku dan apa yang diharamkan atasku, supaya aku tenang. Jadi kalimat ini mengungkap apa yang disampaikan Al-Husani tentang dirinya sendiri. Pernah konsultasi kepada Rasul. Seperti dikemukakan pada riwayat Al-Husani, itu orang yang bersemangat mencari ilmu. Jadi sahabat Rasul Al-Husani itu orang yang semangat mencari ilmu, makanya nanya kepada Rasul, sehingga sering bertanya kepada Rasul. Rasul juga suka menjawab apa yang dipertanyakan sahabat. Ya, karena seperti sering kita bahas bahwa Rasul itu tempat konsultasi, baik permasalahan hukum, permasalahan pribadi, masyarakat maupun keluarga. Jadi hadis di sini disebut kabarkan karena salah satu istilah dari hadis adalah khobar, maka kabarkan atau jelaskan. Jadi sahabat di sini minta diberi penjelasan tentang bima yahilluli, apa yang dihalalkan bagiku, dan begitu pula ma wa yuharramu alayya, yang diharamkan kepadaku. Jadi simpel sebetulnya yang ditanya kepada Rasul. Kepada Rasul itu apa yang dihalalkan padaku dan apa yang diharamkan supaya aku tenang. Rasul menjawab ada. Sebelum beliau menjawab ada Nabi sallallahu alaihi wasallam wasawwaba bin nadar, yaitu turun naik matanya itu pandangannya itu kalhur kahanap kagigir kasiji. Jadi sebelum beliau menjawab itu perhatikan ini orang ini yang bertanya ini. Kenapa? Karena kan yang bertanya itu macam-macam ya. Sampai sekarang juga kan yang bertanya itu orang macam-macam kan. Di dalam pengajian juga itu sudah biasa. Ada yang benar-benar konsultasi, ada yang minta fatwa, ada juga yang membanding-bandingkan saja pendapat. Karena kemarin saya dapat ceramah begini, tanya ke Ustadz begini. Ada yang membanding-bandingkan. Ada juga yang ingin meyakinkan, karena dia pendiriannya begini, maka tanyakan ke Ustadz supaya tenang, supaya jadi dalil, bahkan mendesak. Namun Ustadz berbeda dengan pendapatnya, didesak supaya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi pertanyaan itu ada keinginan, ada kebutuhan ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ini orang ini bagaimana sifatnya, sehingga pas ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naik lurus, kemudian bolak-balik ya. Jadi ke atas ke bawah dan lurus. Rasul nampaknya tidak langsung menjawab, melainkan memperhatikan dulu penanya secara seksama. Jadi kita juga kalau ditanya tuh memang harus tahu ya. Dan bertanya itu kan menambah ilmu. Kalau kita ingin menambah ilmu, banyak yang bertanya. Tetapi bukan hanya bertanya, tapi juga ditanya. Ditanya itu nambah ilmu. Jadi kalau kita ingin tahu adalah silahkan bertanya. Kalau ingin banyak tahu, silahkan ditanya. Jadi kalau dengan banyak bertanya dan dengan banyak ditanya, itu menambah ilmu. Makanya saya tahun
82 dulu siaran pertama di Radio Continental itu nantang pendengar itu untuk nelpon, bertanya, silakan bertanya untuk lewat telepon dan disiarkan suara telepon itu. Itu sampai 86 di Continental dari 82. Kemudian 86-nya di Mara sampai 2006, 20 tahun. Itu dengan menantang pertanyaan. Nah, memangnya ahli gitu sehingga siap ditanya. Tujuannya apa? Untuk menambah ilmu. Jadi pada saat itu sebelum punya pengalaman ketika tahun 82 silakan bertanya. Kalau yang bertanya itu lalu saya lontarkan lagi, mungkin siapa dari pendengar yang mau menjawab dulu, karena kita masih ngopepang teh buka kitab. Kita sambil ngopepang dengarkan pendapat orang terus dibandingkan. Yang jadi kabeh dianyakeun mah semakin mudah setelah ada komputer kan. Tapi 86 saya diberhentikan oleh Radio Mara gara-gara nyarekan partai. Ya, dengan Kang Iping. Apa yang paling tepat disarankan kepada penanya oleh Rasul itu pandangan dulu. Boleh jadi Rasul itu memperhatikan penanya tentang apa yang mesti diperbaiki, apa yang dilarang, dan apa yang dibolehkan. Sebenarnya cukup banyak, tapi tidak mungkin semuanya harus diungkapkan oleh Rasul. Yang dibutuhkan saja. Maka yang cukup penting saja dikemukakan di sini. Jadi pasok ada wasawwaba itu turun naik pandangannya. Finnader itu dalam menatap atau nutup, melihat, memperhatikan. Jadi di situ bedanya ro'ah, nader ya. Melihat itu kadang-kadang ro'ah, melihat, kadang-kadang nader. Makanya dalam bahasa Indonesia kan sering saya kemukakan kalau do atau dod itu suka dibaca L. Orang Indonesia itu. Ya, nador jadi L, jadi nalar. Duhur kan lohor. Dohir lahir. Fardu perlu. Itu L itu, dot atau do oleh orang Indonesia itu suka dibaca L. Makanya dolim kan lalim. Duhur lohor, dohir lahir, fardu perlu. Sini juga nador jadi nalar. Nalar itu pandangan yang tajam. Makanya kalau di Indonesia dihilangkan bahasa Arab, mau bisa ngomong. Jadi kalau bahasa Indonesia mau dihilangkan asal bahasa Arabnya, mau bisa bicara, mau bisa ngomong. Akhirnya lembaga-lembaga aja kan majelis permusyawaratan rakyat itu bahasa Arab semua. Majelis rakyat, permusyawaratan, musyawarah rakyat sendiri itu bahasa Arab, rakyat. DPR sama, DPR juga bahasa Arab semua. Dewan itu diwan, perwakilan rakyat. Makanya kalau bahasa Arab mau kalau bahasa Indonesia mau dihilangkan dari bahasa Arab, mau bisa masuk mayoritas bahasa Indonesia itu dari Arab. Nah, kalau menurut Wabisah diriwayatkan oleh Ad-Darimi, pajama'a asabi'ahu wadrobiha sadrohu. Jadi menggemakan jari jemarinya, mengumpulkan tangannya, jadi ada bukan hanya memandang, tapi di dalam Ad-Darimi pajama'a asabi'ahu. Jadi mengumpulkan jari-jarinya. Padoroba biha sadrohu, dan memukul dada. Pukul dadanya. Di situ bahasa isyarat orang Arab dengan orang Sunda. Jadi kalau orang Sunda mah ada kebanggaan kepada manusia teh mukul
tolong kan, bagus kamu. Tapi kalau orang Arab mukul dadanya, dadanya yang dipukul orang Arab. Hah? Mana? Oh, orang Eropa kepalanya. Ya, kalau muji kan nyabak jenggot orang Arab. Terima kasih nyabak dada. Terima kasih. Jadi kalau ya itu apa namanya? Kalau mengucapkan terima kasih dari kejauhan, ini bukan begini. Kalau kita kan suka begini, kalau supir gitu diberi jalan kan suka begini, terima kasih. Kalau orang Arab sini itu makanya mengenal bahasa, harus mengenal budaya gitu. Sebab kalau pegang kepala justru tidak sopan kan orang Sunda. Jadi kalau bagus ya kan cabak punggungnya. Tapi kalau orang Arab dada. Oh mohon ka wanita mah ulah jabang dada. Ka istri sendiri memang dah ini mah kalau sesama pria ya. Jadi kalau tiba-tiba nyabak dada ulah istri. Sampai 3 kali Rasul SAW melakukan yang demikian itu. Betapa pentingnya bertanya pada hati nurani. Tanya dirimu, karena ada stapti hati nurani. Jadi memiliki, karena apa? Karena hati nurani nama manusia itu kan positif kalau hati nurani. Jadi kalau ada kesulitan, anak itu kan tanyalah pada hati nuranimu gitu, sebelum kita memberikan fatwa. Jadi siapapun hati nuraninya akan menentang keburukan dan selalu mendorong kepada kebaikan hati nurani. Oleh karena itu tanyalah diri sendiri sebelum berucap, bersikap dan bertindak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, al birru ma sakanat ilaihin nafs. Bir itu yang membuat tentram pada diri. Jadi di sini mengandung makna al bir ma sakanat ilaihin nafs itu. Jadi satu perintah berbuat baik, kemudian jaga ketenangan jiwa. Jadi kalau ingin tenang ya jiwa sendiri itu dijaga. Hindari perbuatan yang tidak menyenangkan jiwa. Kemudian keempat, ketenangan jiwa itu sangat diperlukan setiap manusia. Terus yang kelima, ucapan dan perbuatan baik itu akan membawa ketentraman jiwa, karena di sini masakanat ilaihin nafs. Dalam Al-Quran juga kan didorong untuk memiliki jiwa yang tenang. Pokoknya kita lihat surat Al-Qasas. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fi wa litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun. Berkat rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari, agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada Allah. Surat Al-Qasas. Dalam ayat ini terangkan bagaimana Allah menciptakan ketenangan bagi setiap manusia dengan bisa istirahat di malam hari, kan tenang. Bisa mencari rezeki di siang hari. Semua itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan
malam yang tenang, siang yang sibuk, tapi diawali bersyukur, diakhiri pasrah. Bangun, setiap manusia kan diawalinya bersyukur. Begitu bangun, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Konsepnya apa? Begitu bangun teh kudu bahagia. Ulah ngarungsing. Walaupun kaberangan. Bangun kaberangan ulah ngambek kaberangan. Cuma begitu bangun kaberangan, oh itu mah udangkeun. Pan saha nu sarena oge, nah bet nyalahkeun kanu tengah bangunkeun. Dinikmati aja begitu bangun walaupun kesiangan, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Karena apa? Karena persepsi diri awal itu akan membawa energi ke depannya. Persepsi diri. Makanya tenang dulu. Begitu bangun itu mewariskan energi positif. Bersyukur itu. Dan mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, pasrah. Atas namamu ya Allah aku tidur dan aku hidup maupun aku mati. Jadi tidur maupun mati. Walaupun hese oke tidur bismika aja doanya. Makanya kalau hese tidur ya cicing we. Kalau rek tidur rek itu pokoknya bismika. Ya dikir itu atas namamu pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam itu untuk tenang. Itaskunu. Jadi berdasar ayat itu rahmat Allah mendatangkan ketenangan jiwa. Kemudian pergantian siang dan malam membawa hikmat yang besar. Bisa istirahat, bisa menjalani kesibukan. Jadi malam itu tenang. Jadi lamun ulah rek sare ayo bingung. Kunamun itu tudaikeun sare wae. Ya lamun bingung tudaikeun sarenya pasti mau sare, da bingung. Bingung tudaikeun sare. Beda aja dengan kita rek sare rek henteu pokona mah leutik rek kagoler bismika Allahumma ya wa amut ya Allah abdi teh rek sare rek henteu pasrah saja. Insyaallah bisa tidur. Tapi lamun kieu mah kunaon ya Allah abdi teh geus jam 11 geus jam 1 teu daekeun sare. Ya udah moal bisa sare. Karena mikiran diri teu bisa sare. Jadi teu bisa sare jadi pikiran, moal bisa sare. Ya lamun kitu mah bisa pokona mah abdi mah rek sare rek henteu pokona mah mangga we ya Allah. Insyaallah bisa reup. Pasrah. Ya, seperti tadi begitu bangun alhamdulillah untuk ngambek. Pergantian siang dan malam jadi rahmat. Ketiga, ketenangan itu perlu diwujudkan oleh setiap manusia. Kemudian keempat, antar siang dan malam hidup manusia variasi. Dan yang lima, dengan rahmat dan ciptaannya manusia sepatutnya bersyukur. Tangan jiwa. Terus ayat lagi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Itu juga perseptif positif kan nikah itu. Min ayatihi an khalaqalakum, berdasar ayat ini, ayat Allah itu terdiri dari ciptaan manusia berpasangan. Jadi sekarang sudah punya pasangan, itu ayat Allah. Kajian ting kumaha pasangan orang teh, istri, suami. Bentuknya itu teh pasangan sebagai rahmat, sebagai rahmat. Tingora keneh sampai tua, pokoknya pasangan hidup yang paling ideal, itu aja. Lamun keur milih-milihnya, kudu dipilih, geus jadi pemajikan jadi suami jeung istri, itulah yang pasangan ideal, pasangan terbaik. Ulah dibanding-banding mantak jeung batur, ulah ayatihi.
Jodoh manusia itu adalah sesama manusia, terdiri laki-laki dan perempuan. 3, pernikahan itu berfungsi mendatangkan sakinah, ketentraman. Jadi kunaon Rasulullah SAW doanya barokallahu fik, barokallahu laka, wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Dan Rasul mah teu ngadoakeun ka panganten teh semoga sakinah mawadah warahmah. Nggak ada dalam hadis itu doa sakinah mawadah warahmah. Pertama ayatnya di Indonesia. Karena apa? Sakinah mawadah warahmah mah kudu diusahakan bukan di doa. Di doa mah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga berkah. Terus pernikahan itu berfungsi mendatangkan sakinah, ketentraman. Jadi justru dengan pernikahan itu kita hidup jadi tenang. Kemudian yang keempat, suami istri itu saling mencurahkan kasih sayang dan mawaddah. Jadi kasih sayang manyaah, hari mawaddah mah bogoh. Jadi walaupun geus kolot kewe suami istri mah kudu bogoh. Ulah leungit bogoh teh. Tapi harus rahmah. Ulah bogoh hungkul, engke egois lamun bogoh hungkul. Tapi harus rahmah. Jadi kan kata Asyuyuti dalam kitabnya Al-Iqlil, Asyuyuti itu wafat 911. Sakinah mawadah dan rahmah di dalam kehidupan suami istri itu harus ada mawadah. Mawadah itu bogoh. Resep yang cinta didorong birahi mawadah. Jadi penuh birahi. Kalau rahmah billahi. Jadi ada cinta birahi dan sayang billahi. Jadi geus aki-aki geus nini-nini ge tetep bogoh teh ka pamajikan. Jadi ulah aya sifat ada urang mah geus kolot tinggal sayang we entong bogoh gak bisa. Karena bogoh mah harus ada. Gairah harus ada. Walaupun sudah tua. Ya, ditingkatkan birahinya. Ditingkatkan birahinya. Kalau suami istri tidak punya birahi, harus diobati itu supaya birahinya penuh. Karena mawadah. Karena di dalam diri manusia itu birahi itu akan selalu ada. Nah, cuman kalau tidak ke istri birahi, pasti birahi yang lain, makanya disalurkan aja kepada istri. Jadi istri harus birahi kepada suami. Jadi kalau istrinya kurang birahi kepada suami, wah kudu konsultasi. Dibawa suami, dibawa. Ya, tapi itu bisa diobati. Kan sekarang itu dokter untuk laki-laki itu ada andrologi, ada urologi, ada kelamin, non? Lohinya kelamin bahasa Arab, bahasa itu. Ada urologi, ada andrologi, ada satu lagi kulit dan kelamin. Oh, apa? Ada satu lagi. Kalau andrologi itu lebih kepada adrenalinnya gitu, kesemangatan. Kalau urologi itu alatnya. Jadi laki-laki itu tiga dokter ahli. Cuman di Bandung andrologi itu cuma 2. Yang pertama besan saya itu Dr. Zulkarnain, itu besan uaknya Dr. Cici. Yang kedua Dr. Santosa. Di Bandung itu cuma 2 andrologi itu. Dan yang satu Dr. Zulkarnain agak sakit-sakitan tapi masih praktek. Itu andrologi. Kalau urologi banyak. Di rumah sakit banyak. Di rumah sakit itu juga ada urologi. Jadi memang kalau masalah birahi itu konsultasinya
ketiga dokter itu. Jadi nanti diatasi. Kalau diabetes obatnya apa? Gitu. Jadi kalau kan ada diabetes, ada yang berpengaruh gitu. Pokoknya pasti 3 itu diperiksa. Kalau konsultasi itu, apakah gula darah, yaitu bisi karena diabetes, apakah kolesterol, atau asam urat. Asam urat juga akan berpengaruh itu pada birahi. Kepada birahi, asam urat, kolesterol, dan gula. Ya. Yap. Ya, itu kan kalau di bawah 200 kan sudah bagus. Diabetesnya pasti gairahnya meningkat. Makanya tiga hal itu harus dijaga, ya. Harus dijaga. Nah kan Bapak belum seusia saya. kalau saya sudah 71 kan masih kayaknya hebat gitu. Pak Herman 80. Jadi itu ya tenang pokoknya kan yang namanya konsultasi mah apa aja ya di dalam pengajian ini semuanya aja. Kita kan sama-sama terbuka aja, nggak apa-apa. Ya pokoknya makanya kalau yang muda-muda supaya menjaga mawadah itu memang 3 hal itu harus dijaga. Jadi asam urat, gula sama kolesterol. Asam urat yang memang kalau saya itu terus terang lebih percaya kepada obat-obat dari dokter. Lebih percaya obat-obat dari dokter dibanding tradisional. Sebab kalau tradisional teh susah ukurannya, susah segala macam. Kalau obat dari dokter kan ada gitu. Jadi kalau darah tinggi umpamanya kalau 160 di bawah 160 darah tingginya kan itu kalau amlodipinnya ya 5 gitu. Kalau 170 ke atas ya 10 kan ada itu hari di kedokteran aja. Dan yang kedua, obat kedokteran itu lebih murah daripada obat tradisional. Herbal itu mahal. Ya, jadi dan herbal itu mahal, tidak terkontrol. Ketika 2017 saya stroke, istri saya kan disarankan untuk beli obat tradisional Cina yang harganya 1.500.000. Lalu dia berangkat ke toko Cina itu. Dia tanya, "Hai Bapak stroke-nya tersumbat atau pecah?" Lalu istri saya nanya lagi ke dokter di Rumah Sakit Islam Asepudin itu pecah atau tersumbat. Ternyata pecah pembuluh darah. Kata itu, oh nggak boleh ini obat ini, nggak boleh dikasihkan. Sebab kalau yang pecah di obat ini semakin pecah. Jadi yang kalau kedokteran itu sudah jelas. Seperti itu kemarin Pak Yuswana menganjurkan makan tepung tapioka gitu ya bagi yang GERD atau MAH itu 2 macam. GERD itu MAH itu ada yang tuh bisa hitut, ada yang tukang hitut. Kalau tukang hitut mah bagus itu pakai tapioka, tapi kalau tuh bisa hitut diberi tapioka bekiripuh itu. Diberi aci bekiripuh itu. Karena memang gasnya banyak, katanya semakin ripuh. Jadi ya, itu macam-macam. Makanya
sampai saat ini saya lebih percaya kepada analisis kedokteran, dan kalaupun ada herbal harus dari dokter gitu. Kalaupun ada herbal, karena memang pengalaman waktu 2017 itu saya jadi stroke itu gara-gara herbal, karena lebih percaya kepada herbal saat itu. Jadi bedanya kan kalau herbal mah penelitiannya tertentu, kalau kedokteran mah sudah mayoritas ke berbagai penyakit. Dan wae teu tamat oge teu naon kebe sambungna bulan depan di bahas hadis mah. Kemudian pemanfaatan siang dan malam itu mencurahkan Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsiran innallaha ladu fadlin 'alan nas walakinna aksaran nas la yashkurun. Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat. Jadi malam itu untuk istirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang agar kamu bekerja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, ketenangan jiwa berdasar ayat ini diwujudkan dengan keseimbangan antara penggunaan waktu malam yang gelap untuk istirahat dan siang untuk mencari nafkah. Jadi ada keseimbangan. Jangan lupa baik waktu siang ataupun malam tetap beribadah. Jadi pagi-pagi kan ada sholat duha atau sholat isra, siang duhur, asar sholat menjelang maghrib, ada sholat malam juga ada tahajud. Jadi siang maupun malam ibadah nama tetap tidak tinggal, tapi konsentrasinya kepada kesibukan di siang hari, malam kepada ketenangan, tetap beribadah agar termasuk yang bersyukur. Namun orang yang mampu bersyukur itu hanya sedikit. Jadi di sini dikatakan walakinna aksaran nas, kebanyakan manusia la yashkurun, tidak bersyukur. Kemudian ketenangan itu tambah iman. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan. Milik Allah tentara langit dan bumi. Di sini dikatakan berdasar ayat ini as-sakinah. Sakinah itu diturunkan dari Allah kepada qalbu, hati nurani orang mukmin agar terus bertambah iman. Jadi jika ingin memiliki hati nurani serta jiwa yang sakinah, tenang, tentram, langkahnya adalah meningkatkan iman dan berjuang menegakkan al-Islam, karena Allah memiliki tentara langit dan bumi. Kemudian sakinah didapat setia pada Rasul. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtas syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qaribah. Sungguh Allah benar-benar telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah sebuah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu dia menganugerahkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan. Ada orang-orang yang dekat kepada meraih ketenangan dan dekat kepada Allah. Ayat ini mengabadikan peristiwa yang sangat penting, yaitu yang dialami sahabat.
Rasul pada tahun ke-6 Hijriah. Saat itu Rasul dan sekitar 1.400 orang. Ada juga yang mengatakan 1.600 sahabat telah berangkat dari Madinah untuk melakukan umroh di Masjidil Haram. Orang-orang kafir Mekah itu menyangka akan berperang, maka beliau menghadang Rasul, sehingga Rasul SAW itu membatalkan umrohnya, itu dengan menyembelih hewan. Dan itu berlaku sampai sekarang itu. Kalau batal umroh, sudah di mikot, maka dengan menyembelih hewan, berkurban, berhadiu. Kadang-kadang kalau sekarang mah ibu-ibu biasanya tuh bisa terjadi. Sudah pakai obat, sudah diperiksa ke dokter, berangkat, begitu datang ke Mekah, teureun-eureun. Dibawa ke apotek panggilikeun obat, aya we no ibu-ibu nu anger sampai kudu pulang masih menstruasi. Kan itu tidak bisa tawaf sa'i. Bagaimana caranya? Batalkan ihramnya dengan bersedekah, menyembelih dengan seharga kambing yang sekarang rata-rata $100 harganya. Jadi dibatalkan ihram dan bersedekah, rata-rata $100, ya 1.500.000 lah. Itu caranya. Jangan dipaksakan, ada kusawab geus ihram geus we men oge tawaf, yang nggak bisa. Kalau tidak berhenti kumaha, itu dibatalkan. Jadi pulang lagi, tapi nilai di sisi Allah mah jadi. Seperti Rasul kan itu tahun ke-6 Hijriah membatalkan. Itu mah membatalkannya karena dihadang. Ya, berdasar ayat ini sakinah itu diperoleh dengan tetap iman. Kedua, kesetiaan pada Rasul, berbaiat kepadanya itu mendatangkan ketentraman. Tiga, dalam situasi dan kondisi apapun ada perubahan. Keempat, pandai menghadapi kendala dan tantangan. Kemudian kelima, Allah meridhoi. Keenam, dalam meraih ketenangan diperlukan perjuangan. Tujuh, dengan ketenangan keberhasilan perjuangan akan tercapai. Dan waqma'anna ilaihil qalbu, ya bulan depan saja. Jadi baru sampai poin 3 ya. Jadi bukunya Mangga Diaos, jadi untuk kita diskusikan bulan depan karena jamnya sudah berbunyi. Mangga, silahkan.